Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, menikah adalah sunnah Rasulullah SAW serta bagian dari ikhtiar kita untuk menyempurnakan separuh agama. Namun tentu saja menikah tidak hanya sekedar ijab kabul atau bahkan resepsi semata. Ada banyak seluk-beluk fikih nikah yang harus diperhatikan karena sangat berpengaruh terhadap sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Dan insya Allah hari ini kita akan bedah terkait fikih munakahat atau fikih pernikahan ini bersama gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Ini bab nikah, fikih nikah ini menarik sekali. Dan tampaknya memang semakin kesini ya Pak Kiai, ada problem-problem ya. Semua cita-cita orang tuh pada akhirnya adalah menikah. Setelah dia bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan di dunia ini, pangkat, jabatan, ilmu, dia pasti akan merindukan yang namanya pernikahan. Tapi ada banyak hal yang juga harus diperhatikan sebelum terjadi pernikahan ya Pak Kiai. Betul. Nah pemirsa, bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Langsung Pak Kiai, kalau kita membahas tentang pernikahan, dalam kacamata Islam itu sebenarnya hakikat sama tujuannya apa? Nikah itu dalam Islam dianggap sebagai ibadah yang mendatangkan begitu pahala. Begitu besar pahala. Padahal di satu sisi dia adalah sedang menyalurkan syahwat biologisnya. Tapi ketika disalurkan dalam konteks pernikahan, maka ini menjadi pahala yang luar biasa. Apa alasannya kan? Guru saya mengatakan karena di antara tujuan pernikahan itu adalah hifdzuddin, menjaga agama Allah. Menjaga. Apa konteks antara menikah dengan menjaga agama? Pertanyaannya gini Mila. Kalau Mila menikah punya anak, karena Mila beragama Islam, maka anaknya dididik secara Islami. Iya pasti. Artinya, kalau nanti Mila tiada di dunia ini, selesai dari usianya, maka yang melanjutkan sholat siapa? Anaknya. Nanti anaknya besar, tumbuh, tua, senja, meninggal. Siapa yang meneruskan sujud di muka bumi Allah itu? Anaknya. Kalau hari ini, semua dari kita berhenti menikah dan tidak memiliki anak, pertanyaannya, setelah 100 tahun, masih adakah orang yang sholat duhur di bumi Allah? Tidak ada. Maka menikah dan memiliki keturunan itu Mila sebut tadi sebagai sunnah. Sunnah itu bukan berarti dalam artian ini kalau dikerjakan dapat pahala, bukan. Sunnah itu adalah jalan hidup. Dalam ayat Al-Quran itu ditegaskan bahwa kami, kata Allah, itu sudah mengutus nabi-nabi dan rasul sebelum Muhammad. Wa ja'alna lahum, dan kami jadikan buat mereka para nabi sebelum kamu itu azwajan, istri, wa dzurriyyah, dan mereka punya anak keturunan. Jadi menikah itu tujuan utama dan pertama adalah bagian dari tugas saya melestarikan syariat agama Allah. Ketiga anak keturunan saya didik secara Islam, saya didik sholat, puasa, zakat, zikir, maka selama anak saya tumbuh berkembang dan berketurunan sampai cucu ke bawah, itu adalah bagian dari partisipasi saya melestarikan ajaran agama. Itu dahsyat juga ya. Maksudnya kan kadang-kadang kita berpikirnya menikah ya karena misalnya kebutuhan tadi ya, menyalurkan kebutuhan biologis memang iya. Tapi sebenarnya hakikatnya betul sekali. Apa ada Mila di dunia ini orang yang lebih mulia dari orang yang memiliki keinginan dan cita-cita melestarikan ajaran agama. Maka anak itu kan disebut fitnah dalam agama, ujian. Artinya kalau Mila ikut ujian kan punya dua kemungkinan, lulus atau tidak lulus. Betul, Pak. Tertawa atau menangis. Ketika saya punya anak nanti, saya sudah berhenti sujudnya karena meninggal. Tapi pahala sujud saya itu akan diteruskan oleh anak-anak saya. Maka dulu guru saya itu sering berpesan, sayangi dan pandangi anak-anak kita itu sebagai penerus mereka yang sujud kepada Allah. Sebagai penerus saya membaca Al-Quran, yang cepat atau lambat, kesempatan saya akan habis oleh jatah umur yang Allah berikan. Itu adalah tujuan pernikahan yang pertama. Yang kedua, ayat Quran itu indah banget ketika membicarakan hubungan suami istri. Dikatakan di dalam Al-Quran, antuhunna libasun lakum. Istrimu itu pakaian buat para suami. Dan para suami itu adalah pakaian buat istri. Pertanyaannya, apa sih fungsi pakaian? Menutup, fungsi menjaga. Pakaian itu menutupi. Berarti ada yang harus ditutupi.
Orang itu menutupi apa? Menutupi dari sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat orang lain. Menutupi dari kekurangan. Oleh karena itu kita bisa lihat kan, kadang-kadang orang itu menjadi tampan karena bajunya. Iya, Begitu keren ganti karena baju, betul. kok jadi nggak beda ya sama kemarin. Perasaan kemarin ganteng, oh dia ganteng karena bajunya. Dia Betul cantik sekali. karena bajunya. Betul. Oleh karena itu tujuan dari pernikahan adalah menyempurnakan jalan hidup manusia. Karena semua orang tidak bisa hidup sendiri. Ada pekerjaan yang pantas dan bisa saya lakukan. Tapi ada pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh saya sebagai laki-laki, tapi dengan mudah bisa dilakukan oleh istri saya. Apa contohnya? Nyuapin anak masih kecil. Saya kalau lihat istri saya dulu ya 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, itu nyuapin anak-anak itu rasanya dengan penuh kesabaran. Makanan yang lembut itu bisa 4 jam tidak selesai. Iya. Dengan penuh kesabaran. Betul. Saya tanya Mila, saya yang laki-laki bisa nggak mengerjakan itu? Enggak. Itu hanya bisa dikerjakan oleh istri saya. Tapi ada pekerjaan yang mungkin bisa dikerjakan oleh istri saya, tapi mungkin tidak pantas. Kalau rumah saya bocor jam 1 malam, banyak angin, gentengnya pecah, istri saya mungkin bisa mengganti genteng itu. Tapi pertanyaan orang, kemana suaminya? Betul. Artinya pekerjaan itu bukannya tidak bisa dilakukan, tapi buat orang timur yang berbudaya seperti kita, itu keluar dari kepantasan. Maka Allah buatkan pernikahan. Ini kalau kamu sudah menikah, nanti hidupmu menjadi sempurna. Ada yang tidak bisa kamu lakukan, dilakukan oleh istrimu. Kekurangan yang dimiliki oleh istrimu, kamu tutupi, wahai orang yang bernama suami. Masya Allah, luar biasa. Pak Kiai, kita melangkah kepada misalnya syarat dan rukun nikah yang harus dipersiapkan ketika seseorang banyak itu sekali ya. Iya. Syarat yang pertama itu orang tadi memang mampu lahir dan batin. Misalnya, saya mohon maaf ya secara terbuka, ada orang yang mungkin tidak tertarik dengan lawan jenisnya, dia malah tertarik dengan sejenisnya. Boleh jadi ini tidak kita bahas hukumnya, itu lain judul. Tapi kalau dia misalnya menikah, kan sama dengan membuka aibnya. Saya kan pernah melihat di peradilan agama kasus perceraian. Kenapa setelah ditanyakan oleh hakim, ternyata kata yang perempuan istrinya, suami saya bukan laki-laki sejati. Maka yang seperti ini harus dijaga. Betul. Jangan sampai nanti justru pernikahan yang seharusnya menjadi keindahan, tapi menjadi berujung dengan keterbukaan aib dan kekurangan yang seharusnya sudah ditutupi sedari awal. Jadi memang orang itu harus sebelum bicara syarat dan rukun itu memang dia punya kemauan untuk itu gitu loh. Kemudian kalau bicara syarat yang formal itu banyak sekali. Di antaranya misalnya tidak ada hubungan mahram. Nah, itu, gitu loh. Saya pastikan dulu bahwa perempuan yang akan saya nikahi itu namanya perempuan ajnabiyah. Dia bukan punya hubungan. Makanya istri itu bukan mahram sebenarnya. Istri itu perempuan asing buat saya yang boleh saya nikahi. Dia bukan adik saya, bukan anak perempuan dari kakak atau adik saya, bukan bibi saya, adiknya ibu, dan begitu adiknya bapak dan ibu dan seterusnya. Nah itu harus kita pastikan clear dulu. Itu namanya persyaratannya. Kemudian dia juga punya kemampuan, misalnya ada mahar dan sebagainya. Kemudian kita pindah pada rukunnya. Rukunnya itu sederhana aja. 2 orang yang mau menikah, ada pengantin laki, pengantin perempuan, kemudian wali yang perempuannya, kemudian 2 orang saksi, itu namanya asyahidani, kemudian sigoh. Sigoh itu ijab dan kobul. Si wali menyampaikan ijab, penyerahan, sementara pengantin laki-laki itu menjawab dengan kobul, penerimaan. Itu adalah rukun nikah. Oke, Pak Kiai tadi menarik soal syarat. Harus mampu. Nah ukuran mampu ini kalau kita misalnya merujuk misalnya pada undang-undang pernikahan ya. Biasanya kan usia yang diperbolehkan menikah di negara kita 19 tahun. Tapi kan kalau kita kemudian melihat ada beberapa orang yang juga memilih untuk menikah muda bahkan di bawah usia seperti itu. Jadi ukurannya tuh bukan di akad nikah usia, dalam Islam itu tidak dibatasi oleh usia. Itu benar.
Tetapi menyerahkan istri kepada suami untuk dilakukan hubungan suami istri, itu bukan tanya kepada saya, tapi tanya kepada ahli medis. Iya, nikah itu tidak disyaratkan usia tertentu sebenarnya. Misalnya nih, saya punya teman akrabnya, ya. Kemudian saya bilang sama teman saya, kita besanan yuk. Ya, anak saya perempuan, anak kamu laki-laki. Kita nikahi waktu kecil, sah nggak? Sah aja. Gitu loh, sebagai akad nikah. Tapi nanti setelah besar, anak tadi mau meneruskan atau tidak ridho itu lain masalah. Kalau misalnya anak kita ini kita nikahkan saja ya supaya jadian, anaknya kebetulan mau, ya, umur 12 tahun mau, ya udah memang udah biasa dari kecil bla bla. Ada kasus kayak gini. Nanti ijab kabul lagi. Ijab kabul disahkan, Tetapi apakah anak ini boleh digauli oleh suaminya? Nah, itu bukan tanya sama saya. Beda, Mila, antara akad nikah dengan tamkin, menyerahkan istri untuk dipergauli oleh suami. Nah, itu yang perlu bicara soal pembatasan usia pernikahan, ini sebetulnya, Mila, harus kita lihat tujuannya. Ada orang yang menikah muda sukses, ada nggak? Ada. Banyak, Ada. Tetapi belajar dari pengalaman, banyak karena kekurang matangan, maka berujung dengan perceraian. Ketika undang-undang dibuat, itu kan tidak melihat kasuistik. Tapi melihat tujuan utama. Ini rasanya di masa lalu boleh jadi usia orang tuh lebih dewasa. Mila lihat film deh, tahun 90-an. Itu mahasiswa kelihatan tua-tua banget. Betul. Iya kan? Betul. Sekarang boleh jadi mahasiswa S2 itu imut-imut. Imut-imut. Gitu. Bahkan karena lebih muda dari saya, Pak Kiai. Cara berpikirnya juga berbeda. Dan itu harus kita akui. Jangan kemudian sesuatu yang sudah berbeda, itu kita hukumi satu. Enggak begitu. Di masa lalu orang itu cepat matang. Orang itu cepat dewasa. Hari ini mungkin kondisinya berbeda. Fikih itu bukan berbicara pada tataran norma, ya, di papan. Tapi fikih itu sedang berbicara tentang realita yang dihadapi. Gitu loh. Jadi ketika ada undang-undang misalnya yang membatasi usia, itu harus dilihat dari konteksnya. Konteksnya adalah maslahat secara umum. Kalau ada 1-2 kasus, kan pemerintah juga tidak menutup itu. Dia boleh menikah kan? Boleh. Tapi dengan izin khusus. Betul. Oleh karena itu bagian dari penjagaan. Jangan kemudian sedikit-sedikit setiap ada aturan gitu ya, dikatakan, oh ini bertentangan dengan agama, ini membatasi kesempatan orang untuk ibadah melalui pernikahan. Oh enggak gitu cara pandangnya. Cara pandangnya adalah dalam rangka menyelamatkan bahtera rumah tangga. Jadi kemaslahatan itu yang kemudian. Kemaslahatan itu penting. Bahkan jangankan itu, Mila, tidak semua orang tua ketika anaknya izin untuk menikah langsung diiyain. Iya. Ayo. Saya dulu juga gitu, Pak Kiai. Pasti ditanya kan. Nah, itu sebetulnya begitu, semangat undang-undang. Agar orang itu tidak menggampangkan. Karena itu fitrah manusia kok. Tidak ada seorang ibu di dunia ini ketika anak perempuannya mau dinikahi atau anak laki-laki yang dia besarkan itu mau menikahi anak orang lain. Pasti bukan 1-2 pertanyaannya, ada 1000 pertanyaan. Betul. Baik, bahkan tidak ada yang menjawab langsung. Baik, kita harus jeda dulu Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Fikih Nikah. Pak Kiai, kita lanjutkan. Kalau kita bicara soal tadi ya, terkait rukun. Itu kan harus ada mempelai, ada wali, kemudian ada saksi, ada ijab kabul. Nah, ini wali ini yang jadi menarik juga kalau kita bahas, Pak Kiai. Karena problem sekarang juga banyak muncul. Apa sih sebenarnya kriteria wali yang akan menikahkan perempuan? Wali itu dalam urutan akad nikah itu sebetulnya sama dengan prioritas ketika mendapatkan waris. Itu namanya asobah gitu ya. Jadi yang paling berhak menjadi wali dari seorang perempuan itu bapaknya. Kalau bapaknya tidak ada, maka anaknya. Kalau dia janda, anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya. Tapi ini kan jarang terjadi. Yang terjadi adalah kakak
atau adik Laki-laki. laki-lakinya. Nah, ini adalah urutan yang utama. Oke. Kemudian tentu paman, Paman. dari bapak, Bapak. bukan dari ibu. Karena kalau ibu namanya zawil arham dalam waris. Dia tidak mendapatkan asobah. Jadi ini adalah kakaknya bapak atau Atau adiknya adiknya bapak. Kemudian nanti tidak akan ada? turun setelah itu kepada anak-anak mereka. Laki-laki. Ya gitu loh. Nah ini akan turun kepada anak dan sebagainya. Tapi kan biasa jarang terjadi. Yang sering terjadi itu nggak ada bapaknya, tapi mungkin ada kakak atau adik. Kalau kakak atau adik itu tidak ada, bisa jadi kan masih ada kakak atau adiknya bapak. Inilah sebetulnya wali yang memiliki hak untuk menikahkan seorang perempuan. Jadi itu harus diurutkan terlebih dahulu ya Pak Kiai ya? Kalau nggak masih ujuk-ujuk ada, kemudian enggak, karena enggak masih boleh. ada Nggak wali boleh, hakim? nggak boleh. Oh, oke. Kalau dia masih ada walinya, maka walinya yang harus menikahkan. Kalau pertanyaannya wali hakim atau misalnya bapaknya bilang sudahlah nikah saja sama om gitu kan, maka itu harus ada namanya taukil, wakalah, penyerahan. Penyerahan. Walaupun dengan wali hakim itu kan dipahami penghulu Oke, kan. iya, betul. Jadi kalau misalnya di satu tempat akad nikah kan biasa ada bapaknya sih, tapi yang menikahkan kadang-kadang orang lain. Bisa jadi kiai, karena dia ini guru saya kepengen yang nikahkan guru saya. Boleh nggak? Boleh. Tapi sebetulnya yang afdol utama ya bapaknya langsung. Kalau bapaknya mau mendelegasikan itu kepada orang, harus ada akadnya. Akadnya gimana? Bapaknya ngomong, Pak Penghulu, saya wakilkan, saya minta Bapak untuk menikahkan anak perempuan saya, namanya A, dengan calon suami pilihannya, namanya B, dengan mas kawin sekian, ya atau dengan mas kawin yang sudah disepakati oleh mereka berdua. Maka penghulunya bilang, saya terima. Oke. Gitu loh, baru dia boleh nikahi. Oh, Nggak begitu. basa-basi kemudian udah penghulu aja, tahu-tahu langsung datang akad nikah, nggak begitu. Jadi itu syarat yang harus dipenuhi ya. Jadi sebagai penghormatan Oke. kepada lembaga pernikahan, Iya, iya. bahwa ini tidak boleh dilakukan dengan cara yang tidak bermartabat. Itu berarti kita menjaga harkat dan martabat pengantin. Jadi harus ada serah terima itu tadi dari walinya yang sebenarnya kepada orang gitu ya. yang diberikan Mandat lah ya. didelegasikan mandat untuk melakukan akad nikah. Oke, dan itu harus apakah itu harus disaksikan juga orang-orang Pak Kiai? Apanya? Penyerahan iya, itu? Iya, akad itu kan disaksikan oleh orang gunanya untuk mitigasi resiko kan. Iya, betul. Jangan sampai di kemudian hari tercatat dinikahkan oleh penghulu, kemudian walinya menggugat. Nah, betul. Itu kok anak saya sudah nikah. Nah, Siapa kalau kondisi yang seperti itu menikahkan? bagaimana, Pak Kiai? Ya, kalau kondisi seperti itu kan berdasarkan alat bukti kan. Iya, Kalau dia itu sudah panjang jelas lagi ada ya. akadnya. Akadnya itu kan biasanya kalau di Indonesia rapi loh. Ada tanda tangan. Saya ini kan sering menikahkan. Kalau menikahi cuma sekali istri saya. Tapi menikahkan kadang-kadang ada murid bilang, tolong dong saya dinikah. Oke, tapi ada dokumennya. Saya tanda tangan, KTP saya juga diminta gitu kan. Ada saksi hidup, kemudian juga bagus ada kamera, ada Iya, foto iya. gitu. Jadi terdokumentasi dengan baik. Bisa dengan dibuktikan ya baik. itu ya. Iya. Pak Kiai, ada kasus misalnya, saya baru aja beberapa bulan yang lalu, tampaknya tetangga saya mau menikahkan memang putranya dengan dengan seorang perempuan. Nah, perempuan ini memang qadarullahnya memang anak angkat yang diasuh oleh keluarganya, tapi tidak jelas. Jadi bisa dikatakan apa ya, silsilah keluarganya Iya. juga tidak diketahui, ayahnya, ibunya, bahkan keluarganya sudah berusaha untuk dicari, Iya. tapi memang tidak diketahui. Nah, Iya. akhirnya kemarin dinikahkan oleh wali hakim. Iya. Nah, kondisi seperti ini Iya, bagaimana, itu Pak Kiai? bisa jadi. Tapi yang ingin saya masuk ke kasus ini yang pertama, kalau ada anak nih, anak dirawat ya sama satu keluarga, kemudian mau dinikahi oleh laki-laki. Ini kan di antara syarat yang saya katakan tadi, itu tidak ada hubungan mahram. betul. Maka dipastikan dulu nih, ya. Ini karena dalam fikih sangat hati-hati nih. Artinya apa? Beda Mila. Kalau saya ngelihat makanan, kalau saya ngelihat binatang, itu sederhana aja. Ini halal apa haram? Mudah. Dia bukan babi, dia bukan bertaring seperti anjing, ya, dia tidak menjijikkan dalam tabiat manusia yang wajar, maka makanan tadi langsung hukumnya halal. Tapi kalau perempuan nggak bisa. Iya. Saya harus memastikan ini bukan mahram. Apa yang ingin saya katakan? Ya, misalnya saya punya adik, punya mahram misalnya. Dulu hilang karena bencana alam, hilang karena peperangan atau karena apapun. Saya yakini misalnya, katakan kita di studio ini daerah Mampang. Saya pernah kehilangan adik saya, tapi saya yakin adik saya hidup. Tidak wafat, ada di sini. Maka hari itu saya hati-hati dengan semua perempuan semampang ini. Iya, betul. Karena boleh jadi Iya. itu adalah mahram saya. Bisa jadi itu adik saya.
Bisa jadi itu adalah orang yang haram saya nikahi, tapi saya nggak tahu. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa diketahui asal usulkan, itu berarti pastikan dulu. Misalnya, dulu ngambil anak ini dari Di mana? daerah Oke. mana, Ya. kemudian dia jodohnya ini dari Dari daerah daerah mana? mana. Ditanya begini bla bla sampai kita terpuaskan secara hati, misalnya memang mereka tidak mungkin ada hubungan mahram. Itu dulu. Oke. Yang kedua, setiap yang mau mengangkat anak itu pekerjaan yang baik, merawat anak orang, tetapi jangan lupa meminta nasabnya. Oke. Ya, karena nggak boleh kemudian dalam Islam itu dinasabkan kepada bapak angkatnya. Bukan berarti Islam tuh nggak boleh merawat anak orang lain, boleh merawatnya. Tapi memberikan nasab itu lain masalah. Oleh karena itu, ketiga dulu seharusnya ditanya, ini anak siapa? Supaya nanti di kemudian hari dia tahu mahramnya, dia tahu asal usulnya. Nah, kalau memang itu sudah dilakukan dan tidak ada hasil, maka dia berwali kepada penghulu yang ada di kantor urusan agama. Nah, itu kemudian pada saat ijab kabul, penyebutan nama si anak itu iya tidak disebut anak saya, tapi perempuan yang saya ada kuasa perwalian. Oke, ini menarik ya. Iya, karena banyak terjadi nggak boleh sekarang disebut anaknya, kan bukan anaknya. Betul. Ya, gitu. Tapi banyak juga kasus ya Pak Kiai, ternyata masih belum paham sehingga kemudian anak angkat ini dinisbatkan kemudian kepada bapak angkatnya. Iya, kemudian diberikan hak yang sama. Bukan berarti nggak boleh berbagi harta, gitu loh. Kalau misalnya saya mengangkat seorang anak, ketiga besar, dia bukan anak saya, tapi saya bilang sama anak-anak saya, dia kan sudah hidup bersama dengan kita, bahwa ayolah nanti untuk modal usaha dia, bukan nggak ada larangan. Tetapi kemudian sepeninggal saya, dia mendapatkan hak waris yang sama dengan itu anak saya, itu nggak boleh. Menarik gitu sekali. Itu nanti di bahasan waris menarik sekali untuk kita gali lebih dalam ya. Kemudian hubungan ketiga batal tidak batal wudu. Nah itu juga gitu. baik. Aurat. Pak Kiai, seperti biasa sudah ada pertanyaan juga yang masuk dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Kita akan simak bersama. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya izin bertanya, bagaimana hukum menikah melalui video call atau melalui telepon? Dan bagaimana juga hukumnya orang yang menikah beda agama? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan dari Mbak Resti ya, Pak Kiai. Ada dua pertanyaan, satu dulu kita bahas. Hukumnya menikah misalnya dengan video call atau dengan telepon boleh nggak? Iya. Islam itu tidak pernah memberikan guidance teknis ya terhadap implementasi akad. Karena dia adalah agama yang terus berkembang dan berdialog dengan zaman. Oleh karena itu, ketiga akad nikah yang dipersyaratkan oleh Islam bahwa al-aqidani, dua orang yang berakad itu jelas memiliki kuasa, memiliki kemampuan, dia dibenarkan secara hukum dan secara fakta memang mereka lah orangnya. Jadi kalau saya menggunakan sarana telekomunikasi, katakan orang nikah memakai telepon boleh enggak? Secara prinsip boleh aja, asal bisa memastikan bahwa suara di seberang sana itu adalah orang yang saya maksudkan. Kenapa ini perlu dijadikan catatan? Karena kita kan banyak tuh tahu ada orang pernah iseng loh, nelpon ke Gedung Putih mengaku sebagai Perdana Menteri Inggris. Karena dia penyiar radio di Eropa yang punya kemampuan untuk meniru suara orang persis. Gitu. Kita saja kadang-kadang ditelepon orang, itu sering saru kan. Kita menyangka yang nelpon si A, tahu-tahu yang nelpon B. Itu kadang-kadang saru. Nah, ketika terjadi seperti itu, saya tidak bisa pastikan secara yakin, itu bukan mengharamkan akad menggunakan telepon. Tetapi syarat kepastian bahwa lawan bicaranya itu adalah orang yang terikat dengan akad dengan saya, tidak bisa saya pastikan. Yang pertama. Yang kedua, video call. Dia gambarnya kelihatan. Tetapi pastikan dulu. Tanya sama dia. Apa kabar Pak Faiz? Namanya dua ya, Muhammad Faiz ya, lahirnya di sini ya.
Coba kayak di bank tuh, sebutkan nama ibu kandungnya. Iya, iya. Gitu. Untuk verifikasi dulu. Verifikasi. Ketika itu terjadi, atau memang sudah tahu kalau menggunakan video call, oh ini calonnya ada di rumah di Surabaya, kondisinya kayak gini, terus ada teman-temannya yang memang seperti itu, oh iya berarti ini memang dia. Ya nggak sah-sah aja tanpa melakukan verifikasi, karena sudah berdasarkan keyakinan. Jadi itu boleh dilakukan. Oke, Masya Allah. Tapi Baik. mudah-mudahan tidak ya, karena menikah seperti itu kayaknya kurang Iya ya. sakral ya. Kalau nggak Itu- ada di satu tempat, Iya. nggak bisa memandang Tapi kan kadang-kadang pasangan. seperti teman-teman saya dulu bisa jadi calon istrinya ada di luar negeri, dia Nah, ada itu. di Indonesia atau dibalik. Iya. Atau ada yang unik juga kadang-kadang mereka berdua sekolah di luar negeri, tapi beasiswanya tidak mengcover tiket pulang misalnya. Iya. Mereka yang punya udah deh kalau gitu, yang suami aja yang pulang ketemu sama mertuanya. Nanti yang perempuan dengarkan di negeri sana pakai video call. Nah, yang Oke. kayak gitu boleh dilakukan. Baik. Pak Kiai, tadi ada pertanyaan kedua. Ya. Bagaimana dengan hukum menikah agama? Nikah beda agama. Menikah beda agama itu pertanyaannya kalau kepada Ya. saya mengatakan itu tidak dilakukan. Karena agama itu adalah sesuatu yang sangat prinsip bahwa dalam hidup manusia ini tidak ada kait-mengaitnya dengan pola toleransi Beda ya, beda. antar umat beragama. Tetapi ini adalah pasangan yang akan membangun satu rumah, membangun anak keturunan, visi misinya harus sama, ya. Ada rasa yang juga tidak mudah untuk kemudian dijalankan ketika itu berbeda, dan itu saya pikir berlaku untuk semua agama. Iya, iya, iya. Ya, kalau kita tanyakan pasangan berbeda agama, baik di agama saya maupun agama yang bukan agama saya, mereka tetap mengatakan dilakukan dengan agama. Ini dengan bukan seagama. tidak ada soal dengan politik identitas Iya, loh, iya. tapi ini adalah ranah privasi buat setiap manusia. Itu adalah hubungan dia dengan Allah. Karena nanti bagaimanapun ada hal-hal yang sangat sulit buat saya haram, buat dia Iya, halal. iya, betul. Mungkin ketiga bulan madu bisa toleransi dengan baik, tetapi seiring dengan perjalanan waktu itu bukan sesuatu yang mudah dan itu bukan sesuatu yang dianjurkan oleh banyak Baik. pemuka agama dengan latar agama yang berbeda-beda. Baik, Pak Kiai. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Fikih Pernikahan. Kita lanjutkan Pak Kiai di segmen terakhir ini. Pertanyaan saya, sekarang ini tampaknya sedang, bahasa anak sekarang mungkin happening ya Pak Kiai ya, menikah siri. Iya. Bagaimana sebenarnya Islam memandang hal ini? Kayaknya kok Iya. jadi gampang sekali ya, Iya. orang mau nikah tapi jalurnya nikah siri gitu. Sebelumnya kita harus tahu definisinya. Nah, ada orang mengatakan nikah siri itu nikah diem-diem, lalu dibuat antara laki-laki dengan perempuan aja. Jadi laki-laki bilang, kamu saya nikahi ya, iya saya terima. Dia nulis surat sendiri, tanda tangan laki, perempuan, tanpa ada saksi, tanpa ada wali. Itu bukan nikah siri yang kita maksud, itu zina, gitu loh. Kalau nikah siri yang kita maksud itu adalah nikah yang sebenarnya itu sudah memenuhi semua yang diminta oleh agama, tetapi tidak dicatatkan pada lembar negara. Itu namanya nikah siri. Kan tadi dijelasin rukun nikah itu cukup yang hadir itu 5 orang. Iya, iya. Pengantinnya 2, wali perempuan 1, saksinya saksi 2. Artinya apa? Ketika ini terpenuhi, maka pernikahan itu dianggap sah secara agama. Tetapi pertanyaannya, untuk di zaman sekarang, apakah cukup dengan itu? Nikah itu kan bukan sekedar akad, ya. Tapi di situ ada tujuan. Tujuan itu kata Quran, litaskunu ilaiha, sakinah, ketenangan dan kedamaian. Saya tanya sama Mila, kalau Mila dinikahi dulu sama suaminya tanpa surat, pertanyaannya, apa Mila mendapatkan ketenangan? Tidak jawabannya. Yang kedua, apakah hak anak-anak akan terpenuhi? Nah, itu Anak-anak mau sekolah. repot. Serendah apapun tingkat sekolah, di PAUD misalnya, di TK misalnya, syarat pertama adalah akte lahir. Betul.
akte lahir itu tidak akan keluar dari dukcapil kecuali atas pernikahan yang dicatatkan oleh negara. Betul. Itu baru pada 2 poin. Poin ketiga, kalau terjadi pengingkaran, Iya, apa yang kasihan. terjadi? Siapa yang dirugikan? Iya. Kan bisa jadi misalnya nih, ambil saja contoh ya. Ada laki-laki menikah dengan perempuan di tempat yang terpencil. Si perempuan menganggap bahwa ini laki-laki yang paling tampan dan perempuan tahu laki-laki ini adalah perempuan yang paling cantik. Dia menikah hanya disaksikan oleh ayah perempuan, 2 orang saksi yang hidup di lingkungan yang terpencil. Hingga satu hari bisa jadi, ini jangan bicara yang laki, bisa jadi perempuan yang nakal. Ya. Perempuannya turun ke pasar, dia ngeliat, loh kok laki-laki indah Ada yang banget lebih ya. tampan. Kenapa kok casing saya, suami saya begini. Kemudian perempuan itu ternyata cantik. Ada orang menggoda dia, kemudian pakaian dia yang sederhana dirubah menjadi pakaian yang luar biasa, kemudian diajarkan sekolah kepribadian macam-macam, menjadi perempuan yang cantik luar biasa. Kemudian dinikahi. Suaminya di tempat yang terpencil itu bingung, Mila, kemana pujaan hati kok nggak pulang-pulang. Dia cari atas nama cinta. Mungkin dia bertemu setelah setengah tahun. Dia tidak bisa lupa bahwa ini adalah wajah istrinya. Dia katakan, kemana aja Adinda? Apa kata istrinya? Maaf, Anda siapa? Anda siapa? Ya? Loh, kamu istri saya. Mas, Amnesia. kalau mimpi jangan tinggi-tinggi, sakit loh. Siapa yang dirugikan? Iya, iya. Anda bawa Pasangannya, saksi. betul. Dia juga bisa bikin saksi lain. Saksi bisa direkayasa hari ini gitu loh. Tapi kalau Anda dicatatkan itu dalam lembaran negara, maka itu menjadi bukti yang paling kuat di pengadilan untuk mencari keadilan atas hak masing-masing. Nah, itu pentingnya mencatatkan pernikahan. Iya, iya. Jangan dipandang bahwa pencatatan itu menjadi mempersulit orang yang sedang mau beribadah halal. Enggak, malah justru nanti akan Nikah itu bukan cuma saya dengan istri saya. Betul. Ada anak-anak yang harus saya pertimbangkan. Dia tidak punya akte lahir untuk hari ini. Dia tidak punya masa depan. Dari mana dia punya kartu keluarga? Itu adalah syarat untuk punya nomor induk kependudukan. Dan itu adalah identitas yang bisa dia punya KTP, dia punya paspor. Tanpa itu hidupnya menjadi sulit. Baik. Pertanyaannya, kalau ada orang menikah seperti itu dan membuat anak-anak seperti itu, nikahnya dapat pahala. Wah, kayaknya jauh malah ya. Iya, Tapi ujungnya dia mendapat tuntutan yang tidak mudah untuk dia keluar dari itu. Jadi kalau ada orang menikah siri, saya secara pribadi, Mila, mengatakan itu tidak sah. Iya. Itu, Pak Kiai. Kenapa, Mila? Sering orang itu berfatwa atau menjawab hukum itu tidak berpikir seandainya itu untuk dirinya. Saya sering bertanya sama teman saya, nikah siri itu sah nggak? Dia jawab, sah. Saya tanya, kalau ada orang melamar anak perempuanmu boleh nggak dinikahi oleh siri? Ngamuk. Iya. Jangan coba-coba. Saya bilang, kalau Anda anaknya nggak mau dinikahi dengan siri, kenapa Anda mengatakan anak orang lain boleh? Fatwa agama itu jangan kemudian diambil pilah-pilah. Tapi ukur itu semua dengan ukuran kemanusiaan. Betul. Sehingga tujuan pernikahan itu kan sakinah, mawaddah. Untuk apa disembunyikan? Itu yang pertama. Yang kedua, nikah siri itu bisa jadi sah loh. Dan bisa jadi saya dukung. Kenapa? Mungkin kondisi. Ya. Daerah terpencil, KUA-nya itu jauh, jalan misalnya. kaki 4 hari. Harus lewat sungai, harus lewat hutan belantara. Boleh jadi dia menikah. Tapi saya minta, tetap ada administrasi sesederhana apapun. Siapa yang menikahkan, siapa saksinya, kalau ada nomor KTP itu dicatat, kelak di kemudian hari, dia tinggal isbat. Sidang isbat gitu kalau istilahnya. Isbat itu adalah pernikahan yang sudah terjadi, tetapi tidak memiliki syarat administrasi, nanti akan disahkan oleh penghulu berdasarkan fakta yang ada. Ditanya sama penghulu, si A yang dulu menikahkan betul. Saksinya betul, maka keluar buku nikah. Masya Allah, ini banyak sekali rasanya tuh. Oh ternyata ilmu. Walaupun sudah menikah gitu ya Pak Kiai, ternyata ilmu pernikahan ini luar biasa luasnya. Jangan nikah itu disederhanakan seperti orang melakukan transaksi barang. Setuju. Baik Pak Kiai. Aduh ini rasanya memang harus dilanjutkan ke part-part berikutnya karena Masya Allah kita belum bahas mahar, nafkah. Ini mudah-mudahan nanti Insya Allah ada kesempatan untuk membahas. Betul, dan jangan lupa Mila bahwa semua orang yang membangun rumah tangga yang baik mendapat ridho Allah, dia sebetulnya sedang membangun generasi. Dia sebetulnya sedang menjaga agama. Dia sebetulnya sedang mencintai
tanah air Indonesia. Masya Allah. Pak Kiai, terima kasih atas ilmunya. Insya Allah bermanfaat bagi kita Baik. semua pemirsa. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga apa yang tadi kita bahas bisa menjadi bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.